Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adnan di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip. Intip terus. Oke, kali ini kita akan membahas tentang tips menyusun anggaran biaya renovasi rumah minimalis yang sesuai kemampuan. Biarpun rumah teman-teman minimalis, tapi merenovasi rumah minimalis juga membutuhkan biaya, bukan? Nah, supaya biayanya menjadi minimalis juga, mari kita ikuti tips ala Bintoro nih. Yuk langsung aja. Yang pertama, pemilihan material yang tepat. Mungkin memilih material secara detail itu akan memakan banyak waktu, tapi itu juga akan memangkas budget yang berlebihan. Teman-teman juga bisa memilah-milih mana material yang akan digunakan kembali, mana material yang harus kita beli secara baru gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa menggunakan material dengan campuran-campuran grade gitu. Jadi ada beberapa bagian yang kritis mungkin bisa menggunakan grade-grade yang bagus, sementara bagian-bagian yang tidak kritis itu bisa menggunakan grade-grade di bawahnya. Kedua, tentukan jasa. Penentuan jasa yang digunakan itu bisa dilihat dari seberapa besar renovasi yang akan dilakukan di rumah teman-teman. Nah, ini juga mungkin hampir sama secara segi waktu, tapi antara tukang borongan dengan kontraktor itu bisa dilihat dari flow yang terstruktur hingga rumah itu jadi. Yang ketiga, tentukan apa saja yang akan direnovasi. Nah, menentukan bagian mana saja yang akan direnovasi itu juga bisa membuat budget kita menjadi minimalis juga. Jadi nggak semuanya kita bongkar total kemudian bangun baru gitu ya. Jadi tentukan bagian-bagian mana yang krusial untuk direnovasi. Berikutnya beberapa ide ruangan mana saja yang bisa kita renovasi. Yang pertama, bongkar konsep kamar mandi. Walaupun sebenarnya tidak disarankan untuk berlama-lama di kamar mandi, tapi tidak ada salahnya kita mempercantik kamar mandi kita. Nah, untuk kamar mandi yang sempit, mungkin teman-teman bisa menggunakan ide dengan cara menempatkan cermin supaya kesannya kamar mandi itu menjadi luas. Yang kedua, dapur. Untuk beberapa perumahan, mungkin teman-teman dapat rumah dari developernya langsung gitu ya. Nah, itu beberapa tidak memikirkan ergonomis dari ruangan dapur ini. Nah, teman-teman bisa merenovasi dapur agar ketika digunakan itu menjadi lebih nyaman. Selanjutnya, renovasi taman. Di sini teman-teman bisa menambahkan beberapa lampu taman atau mungkin tanaman-tanaman hias lainnya agar taman di rumah teman-teman menjadi lebih rapih dan lebih cantik. Yang keempat, jemuran atau laundry room. Ada beberapa orang yang memiliki jemuran di luar atau outdoor maupun laundry room indoor gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih apakah akan memanfaatkan ruang luar outdoor atau ruang dalam indoor. Nah, buat teman-teman yang memilih untuk memanfaatkan ruang dalam, teman-teman bisa menggunakan ide atap polikarbonat twin light atau solar flat agar pencahayaan alami tetap masuk ke dalam ruangan. Nah, yang kelima, manfaatkan space langit-langit. Jadi jika langit-langit di rumah teman-teman itu cukup tinggi ya, antara plafon dengan atapnya itu cukup tinggi, maka ini bisa dimanfaatkan mungkin hanya sebagai ruang storage, atau bisa juga sebagai working space, atau bisa juga sebagai tempat bersantai. Nah, ini yang dinamakan dengan attic room. Dan yang keenam, taman sintetis. Ingin memiliki taman tapi tidak punya space ruangan yang cukup luas, atau tidak punya halaman lagi, atau mungkin malas untuk merawatnya, nah rumput sintetis bisa menjadi pilihan untuk teman-teman. Itu dia beberapa tips untuk menyusun anggaran biaya renovasi rumah minimalis yang sesuai dengan kemampuan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut mengenai rumah atau pembangunan, atau mungkin ingin mendapatkan tips-tips dan inspirasi-inspirasi lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya. Intip-intip, intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.